Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat, ceria, bahagia, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya. Sebelum Ibu lanjutkan materi hari ini, Ibu ingatkan kembali tugas-tugas yang belum dikerjakan agar segera dikerjakan. Masih banyak yang belum ngumpul video bernyanyi unisono. Kumpulkan saja lewat WA supaya lebih cepat, supaya enggak berbelit-belit ya. Jadi begitu direkam pakai HP langsung kirimkan. Sementara untuk menggambar ragam hias waktunya masih tersedia sampai tanggal 10 November. Yang belum ngirim masih ada waktu untuk mengerjakan dan kalau sudah dikerjakan segera dikirim. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran seni musik. Kalau sebelumnya sudah dipelajari tentang unisono, masih ingat anak-anak apa itu unisono? Ya, unisono yaitu bernyanyi dengan satu suara, seperti menyanyikan melodi suatu lagu dan partiturnya hanya berisi melodi pokoknya saja. Melodi pokok itu merupakan melodi asli yang diciptakan oleh pencipta lagu ataupun komponis. Nah, berikut ini akan Ibu tampilkan teknik bernyanyi ya. Jadi pembagian teknik bernyanyi. Teknik bernyanyi itu ada teknik solo atau tunggal, kemudian ada teknik kelompok. Teknik kelompok ini nanti terbagi, ada teknik kelompok satu suara yang sudah kita pelajari pertemuan yang lalu ya. Jadi yang berkelompok satu suara itu disebut dengan unisono. Kemudian ada bernyanyi berkelompok menggunakan lebih dari satu suara. Jadi yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang bernyanyi secara berkelompok menggunakan lebih dari satu suara. Nah, nanti apa saja yang termasuk ke dalam kategori bernyanyi lebih satu suara itu akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, akan Ibu tampilkan di sini video ya, ada 2 video. Kemudian nanti dari 2 video ini tolong diamati apa saja perbedaan yang ada di situ ya. Mungkin dari jumlahnya ya, mungkin dari variasi liriknya ya. Mungkin dari keceriaan dari pembawaannya dan sebagainya ya. Coba diamati. Mana Pak? Anunya Pak? Nyalakannya apa? Di? Oh ini.
Kemudian bandingkan dengan lagu berikut ini. Ya, itu tadi anak-anak, dua judul lagu yang sama, tapi pembawaannya berbeda. Kira-kira perbedaan itu ada pada apa anak-anak? Ya, siapa bisa dituliskan di kolom chat ya. Jadi antara lagu yang pertama dengan lagu yang kedua yang Ibu tampilkan kan tadi itu ada perbedaan. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Ya, jadi kalau video pertama itu teknik menyanyikannya secara unisono. Jadi hanya dengan satu suara. Sehingga teknik ini lebih sederhana. Pembawaan lagu itu tenang, ya tenang, kurang dinamis. Sedangkan kalau video yang kedua itu bernyanyinya dengan menggunakan beberapa jenis suara. Jadi di antara anggota penyanyi itu ada pembagian suara. Kemudian teknik bernyanyinya itu lebih sulit dibanding dengan yang video pertama. Jadi pada video kedua itu karena jenis suaranya berbeda-beda sehingga teknik pembawaannya itu lebih sulit ya. Sehingga kalau tidak ada kekompakan itu nanti tidak ada keharmonisan. Nah, video yang kedua ini merupakan salah satu contoh dari bernyanyi lebih satu suara atau banyak suara.
Nanti jenisnya akan ada yang lainnya lagi. Ada beberapa jenis ya bernyanyi lebih satu suara. Nah, sebelum kita bicarakan lebih lanjut tentang bernyanyi secara unisono, ini kita sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kompetensi dasarnya dulu 3.2 ini merupakan kompetensi pengetahuan, yaitu memahami dasar bernyanyi ya ini ya, bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Kemudian tujuannya 1. Mengidentifikasi keanekaragaman bernyanyi lebih dari satu suara. Yang kedua, mendeskripsikan bernyanyi dalam dua suara atau lebih secara berkelompok. Ini untuk kompetensi pengetahuannya. Kemudian untuk kompetensi dasar yang praktek ya keterampilannya itu menyanyikan lagu dengan dua suara atau lebih dalam bentuk kelompok vokal. Tujuannya yaitu yang pertama melakukan latihan bernyanyi sesuai jalur suara masing-masing. Jadi di sini nanti sudah ada jalur suara masing-masing, termasuk ke dalam kategori apa yang harus kalian nyanyikan. Ini yang sulit anak-anak. Biasanya kalau tidak terbiasa pada waktu kita bernyanyi itu bisa terbawa oleh jenis suara yang lain. Makanya harus betul-betul ya disiplin dengan jalur suara kita yang harus kita nyanyikan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menyajikan nyanyian menggunakan lebih dari satu suara. Jadi nanti kalian sajikan bernyanyi dengan lebih satu suara. Pilih saja sendiri nanti apakah berupa vokal grup, berupa paduan suara dan sebagainya. Nanti akan kita bahas ya. Ya, langsung kita mulai ke pengertian bernyanyi lebih satu suara. Bernyanyi lebih satu suara disebut juga bernyanyi banyak suara. Jadi kadang ada yang mengistilahkan bernyanyi lebih satu suara itu bernyanyi banyak suara. Kemudian bernyanyi lebih satu suara yaitu bernyanyi bersama menggunakan beberapa melodi atau menggunakan beberapa jenis suara. Karena kalau jenis suaranya berbeda, pasti melodinya juga akan berbeda. Jadi melodi itu tinggi rendahnya suatu nada. Jadi kalau suaranya termasuk ke dalam kategori suara tinggi, berarti melodinya nanti juga akan tinggi. Kalau kalian harus menyanyikan dengan suara rendah, berarti melodinya harus rendah. Hanya di sini dikatakan menggunakan beberapa melodi atau menggunakan beberapa jenis suara. Beberapa jenis suara dipadukan sedemikian rupa sehingga terbentuk keharmonisan suara. Jadi untuk keharmonisan suara itu diantaranya kalian harus disiplin dengan jenis suara kalian sendiri. Nanti kalau jenis suara kalian itu tidak sesuai dengan jenis yang harus kalian nyanyikan, berarti nanti bisa saja merusak keharmonisan.
naskah atau partitur lagu pada bernyanyi lebih satu suara itu sudah digubah atau diaransemen. Jadi kalau lagu unisono itu naskah lagunya atau partiturnya itu masih asli. Tapi kalau sudah menggunakan lebih dari satu suara, naskah itu pasti sudah digubah atau diaransemen. Aransemen yaitu menggubah melodi dari suatu lagu tetapi tidak meninggalkan ciri lagu tersebut. Seperti kemarin pada waktu kalian menggambar ragam hias. Menggambar ragam hias itu dengan cara menggubah atau merubah. Menggubah atau merubahnya bisa dengan stilisasi, bisa juga dengan deformasi. Tapi dalam merubah, baik itu stilisasi ataupun deformasi, itu tidak boleh meninggalkan bentuk asli dari objek yang digubah atau dirubah. Sama di sini, aransemen itu dirubah atau digubah melodinya, tetapi tidak meninggalkan ciri lagu tersebut. Jadi walaupun sudah digubah, orang masih tetap mengenali lagu tersebut. Contohnya tadi ya, video yang kedua. Video yang kedua itu sudah diaransemen. Melodinya sudah banyak yang dirubah. Makanya ada yang menyanyikan dengan suara tinggi, suara rendah. Nah, itu sudah digubah atau dirubah. Tetapi orang tetap masih mengenali terhadap lagu tersebut, yaitu lagu Berkibar Bendera yang dinyanyikan waktu itu oleh Gombloh ya. Kemudian tadi dikatakan ya, bernyanyi lebih satu suara itu menggunakan beberapa jenis suara. Nah, di sini akan dibahas mengenai jenis-jenis suara manusia. Yang pertama yaitu jenis suara anak-anak. Jenis suara anak-anak ini terbagi dua. Ada suara rendah, itu wilayah nadanya atau ambitus. Ambitus itu jangkauan nadanya, jangkauan nada ya, ambitus. Itu dari A1 atau A aksen 1 sampai ke nada D2 atau D aksen 2. Kemudian untuk suara tinggi, wilayah nadanya atau ambitusnya itu antara C1 atau C aksen 1 sampai F2 atau F aksen 2. Nah, ini untuk suara anak-anak ya. Jadi suara anak-anak itu hanya suara rendah dan suara tinggi. Untuk ambitus anak-anak itu masih bisa berkembang luas, asalkan selalu dilatih. Tapi pada jenis suara anak-anak ini akan cepat berubah warna suaranya ya. Makanya kalau sudah menginjak remaja ya, itu suaranya bisa berubah. Kemudian untuk jenis suara orang dewasa itu terbagi menjadi dua nanti. Yang pertama yaitu suara dewasa laki-laki. Ini terbagi tiga. Ada suara tenor untuk suara tinggi, bariton untuk suara sedang, dan bass untuk suara rendah. Jadi pembagian suara untuk laki-laki itu ada tenor, tinggi, bariton, sedang, bass, rendah. Kemudian wilayah nadanya untuk tenor itu dari nada C3 sampai C5. Kemudian dari bariton itu dari nada A2 sampai F4. Untuk bass itu dari nada E2
sampai E4. Kemudian yang kedua yaitu jenis suara wanita, ya, wanita dewasa. Ini terbagi 3 juga. Yang pertama yaitu sopran. Sopran ini suara tinggi untuk wanita. Mezzo-sopran itu untuk yang sedang. Kemudian alto. Alto itu untuk yang rendah. Jadi suara dewasa wanita itu sopran tinggi, mezzo-sopran rendah, mezzo-sopran sedang, alto itu yang rendah. Sopran itu wilayah nadanya dari C4 sampai C6, ya, tinggi sekali ini ya. Kemudian untuk mezzo-sopran itu dari A3 sampai A5. Alto itu wilayah nadanya dari D2 sampai ke alto itu dari F sampai ke D2. Nah, ini jenis-jenis suara manusia ya. Untuk suara anak-anak itu terbagi 2, suara rendah, suara tinggi. Untuk orang dewasa itu terbagi 2, ada suara dewasa laki-laki, itu ada tenor, bariton, bass. Suara dewasa wanita itu ada sopran, mezzo-sopran, dan alto. Kemudian lanjut ke jenis-jenis bernyanyi lebih satu suara. Yang pertama yaitu vokal group. Seperti tadi yang ditampilkan di video kedua, itu termasuk ke dalam kategori vokal group. Vokal group adalah kumpulan beberapa penyanyi antara 3 sampai 12 orang yang menyanyikan lagu dengan ketinggian suara atau jenis suara yang berbeda. Atau tadi dikatakan dengan beberapa jenis suara. Jadi pada vokal group itu tidak hanya satu suara, tetapi menggunakan beberapa jenis suara. Nah, pembagian suaranya tadi sudah ada dibicarakan di atas ya. Dalam materi penyajiannya, vokal group sebaiknya mengusahakan sendiri pengolahan lagu beserta iringan musiknya. Kemudian vokal group tidak mendatangkan dirijen atau tidak menggunakan dirijen. Nah, dirijen itu yang bertugas memberikan aba-aba dan isyarat untuk memadukan pengungkapan lagu. Ya. Jadi kalau pada vokal group itu tidak ada dirijennya. Dan tadi dikatakan mengusahakan sendiri pengolahan lagu beserta iringan musiknya. Jadi lagu itu usahakan diolah sendiri ya. Jadi mana yang harus suara tinggi, mana yang harus suara rendah dan sebagainya. Beserta iringan musiknya. Makanya pada vokal group, anggota vokal group itu ada yang memainkan alat musik. Apakah 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya. Biasanya tergantung dari personel vokal grup tersebut. Kalau vokal grupnya jumlahnya itu banyak, ya, personelnya banyak, biasa yang pegang alat musik juga akan lebih banyak. Tapi kalau misalnya vokal grup itu personelnya hanya 3, biasanya yang pegang alat musik itu hanya 1. Walaupun tidak menggunakan dirijen tadi ya, bukan berarti tidak ada pemimpin dalam vokal group. Dalam vokal group pemimpin tetap diperlukan. Bahkan harus ada, tetapi pemimpin di sini tidak mengambil posisi sebagai dirijen, tempatnya tetap
dalam barisan anggota kelompok. Jadi kalau pada paduan suara ya yang tadi ditampilkan di unisono, itu dirijen berdiri tersendiri yaitu di depan penyanyinya ya. Tapi kalau pada vokal grup dirijen tidak ada, tetapi ada pemimpinnya. Pemimpinnya itu tetap menjadi anggota dari kelompok vokal grup tersebut dan bernyanyi seperti yang lain. Jadi tetap ada pemandunya di sini. Tapi pemandu itu tetap menyatu dengan anggota yang lain dan ikut bernyanyi. Kemudian yang kedua jenis bernyanyi lebih satu suara yaitu paduan suara kecil. Nah, di sini dikatakan paduan suara kecil karena anggotanya lebih sedikit. Sementara yang anggotanya lebih banyak itu termasuk ke dalam kategori paduan suara besar. Jadi yang di sini yang dibahas paduan suara kecil. Paduan suara kecil yaitu penyajian vokal yang anggotanya antara 12 sampai dengan 20 orang dengan memadukan berbagai warna suara menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat menampilkan jiwa lagu yang dibawakan. Jadi di sini tetap menggunakan beberapa jenis suara atau beberapa warna suara. Paduan suara dipimpin oleh seorang dirijen atau choirmaster yang umumnya sekaligus adalah pelatih paduan suara. Kenapa di sini biasanya pelatih paduan suara? Karena pelatih itu menguasai sepenuhnya seluruh lagu yang akan dinyanyikan. Makanya pelatih ini sekaligus menjadi dirijen. Paduan suara dapat bernyanyi dengan atau tanpa iringan alat musik. Yang tanpa alat musik itu disebut dengan akapela. Nah, akapela itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut juga. Bila bernyanyi dengan iringan, alat musik pengiring paduan suara dapat terdiri atas alat musik apa saja. Satu alat musik ataupun beberapa. Bahkan orkestra penuh. Jadi kalau orkestra itu alat musiknya lebih bervariasi, ya, lebih banyak alat musiknya. Ya. Untuk latihan paduan suara, alat pengiring yang digunakan itu biasanya pakai piano. Kenapa pakai piano? Karena piano itu lebih simple, kemudian suaranya itu, suara nadanya cepat disesuaikan dengan suara penyanyi. Kalau piano langka, biasa bisa diganti dengan keyboard. Kemudian jenis-jenis paduan suara. Jenis paduan suara di sini, yang pertama yaitu paduan suara unisono, yaitu paduan suara yang menggunakan satu suara, seperti tadi ya di video pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu paduan suara dua jenis, yaitu paduan suara yang menggunakan dua suara manusia sejenis. Misalnya tadi yang itu paduan suaranya semua anggotanya wanita. Jadi kalau semua anggotanya wanita, paduan suara dua suara di sini menggunakan jenis suara sopran dan alto. Kalau laki-laki semua, jenis suaranya pakai tenor dan bass. Jadi di sini ada S, A, ya, S itu sopran, A itu alto. Itu kalau penyanyinya perempuan semua.
Di sini ada T, ada B. Itu kalau penyanyinya laki-laki semua, tenor dan bass. Kemudian ada paduan suara 3 jenis. Paduan suara 3 jenis itu menggunakan, kalau wanita ya di sini, kalau wanita menggunakan sopran 1, sopran 2, dan alto. Untuk laki-lakinya menggunakan suara tenor 1, tenor 2, dan bass. Jadi 3 jenis ya, suara laki-laki semua berarti pakai tenor 1, tenor 2, bass. Kalau perempuan semua pakai sopran 1, sopran 2, alto. Kemudian paduan suara 3 suara campuran. Jadi yang dimaksud 3 suara campuran di sini, pesertanya atau personelnya itu ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau ada laki-laki, ada perempuan, dan menggunakan 3 suara, itu jenis suaranya yaitu sopran, alto, bass. Jadi sopran altonya untuk wanitanya, bass itu untuk suara laki-lakinya. Jadi sopran, alto, bass. Kemudian paduan suara 4 suara campuran. Jadi kalau yang sudah 4 suara itu pasti sudah campuran. Yaitu paduan suara yang menggunakan suara campuran pria dan wanita dengan suara sopran, alto, tenor, bass atau sering disingkat dengan SATB. Ini sudah populer ya, SATB. Sopran, alto, sopran alto untuk wanita, tenor, bass itu untuk laki-laki. Ya, tenor suara tingginya laki-laki, bass suara rendahnya laki-laki. Kemudian lanjut ke jenis bernyanyi lebih 1 suara yang ketiga yaitu kanon. Lagu kanon adalah lagu yang dinyanyikan oleh 2 atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi yang saling kejar-mengejar atau saling susul-menyusul atau bahkan sering dikatakan saling saut-menyaut. Jadi kejar-mengejar ya. Belum habis 1 baris melodi sudah disusul oleh penyanyi yang lain. Biasanya itu pengulangan ya. Misalnya 1 baris melodi itu isinya lagu Angin Mamiri misalnya ya. Batumi angin mamiri, belum sampai mamiri sudah disusul batumi angin mamiri dan seterusnya. Jadi saling kejar-mengejar ya. Lagu kanon ini sebenarnya akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh paling sederhana pada kegiatan pramuka, di mana para anggota bernyanyi bersama dan saling susul-menyusul. Ini yang sering dinyanyikan itu lagu ini ya, Bapak Yakub. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menyanyikan Bapak Yakub, nanti disusul oleh kelompok yang kedua, Bapak Yakub, bangunlah, bangunlah, itu saling kejar-mengejar. Ya, itu kanon ya. Nah, dalam penyajiannya lagu kanon itu bisa dinyanyikan dari awal lagu sampai akhir lagu. Bisa juga yang dibuat kanon itu hanya di bagian tertentu. Untuk yang kedua, kategori kedua ini terutama jika lagu kanon itu keberadaannya pada paduan suara ataupun pada
vokal group. Ya, itu tidak selalu penuh ya. Tapi kalau dalam taraf belajar seperti kalian, misalnya kalian disuruh membuat lagu kanon, yaitu dari awal sampai akhir usahakan dibuat secara susul menyusul atau secara kanon. Sebenarnya masih ada lagi yang lain yaitu akapela ya, dan juga nasid. Tapi karena waktunya terbatas dan sudah habis, untuk yang lainnya nanti kita sambung ke pertemuan berikutnya. Kemudian untuk kali ini Ibu tidak akan memberikan tugas baru, tapi Ibu akan menayangkan kembali ulangan harian yang ketiga, karena masih ada beberapa siswa yang belum ikut ulangan harian ketiga. Nah, nanti nama-namanya akan Ibu kirim. Untuk yang sudah, enggak usah ngerjakan lagi. Cukup yang nama-namanya ada, nanti ngerjakan lagi di ulangan harian ketiga. Nah, itu saja. Karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.